Assalamualaikum, kembali belajar di channel Akang Guru. Pada kesempatan ini, kami membagikan video pembelajaran untuk mendampingi adik-adik kelas 6 sekolah dasar mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Video pembelajaran kali ini membahas mengenai menentukan gagasan utama dan informasi penting dari teks yang dibaca dan didengar yang termuat dalam muatan pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi tema 6 subtema 3. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa ya. Nah, sebelum masuk ke materi, kami mengundang para pengguna YouTube untuk mendukung channel kami dengan cara klik tombol subscribe, klik tanda like jika suka, dan bagikan video ini agar manfaatnya bisa menyebar. Terima kasih. Untuk bisa mendapatkan informasi pada sebuah teks non-fiksi dapat ditempuh dengan cara menentukan gagasan utama pada setiap paragraf. Gagasan utama menggambarkan informasi penting yang terdapat pada paragraf. Kita dapat menemukan informasi berdasarkan gagasan utama dari setiap paragraf. Sementara itu, untuk memudahkan menentukan gagasan utama, kita cari kalimat utama terlebih dahulu dalam suatu paragraf karena gagasan utama berada di dalam kalimat utama. Kalimat utama pada paragraf memiliki ciri, salah satunya adalah bersifat umum dibandingkan dengan kalimat-kalimat yang lainnya dalam paragraf yang sama. Menentukan letak gagasan utama dan kalimat utama suatu paragraf. Gagasan utama merupakan pokok pikiran dari sebuah teks. Dalam teks terdapat beberapa paragraf. Gagasan utama dapat terletak di awal, tengah, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Kita dapat menemukan gagasan utama dalam kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat inti dalam sebuah paragraf. Kita dapat menemukan gagasan utama dalam sebuah paragraf dengan membaca teks secara keseluruhan. Dengan membaca keseluruhan teks, kita dapat menentukan kata kunci teks tersebut. Perhatikan contoh berikut ini. Perpustakaan daerah dibangun dengan tujuan menyediakan buku bacaan bagi seluruh warga di daerah tersebut. Selain itu, adanya perpustakaan daerah bertujuan untuk meningkatkan minat baca warga. Dengan demikian, wawasan warga akan bertambah, sehingga daerah tersebut tidak akan tertinggal oleh daerah lain. Langkah pertama adalah baca seluruh teks tersebut. Berikutnya adalah tentukan kalimat utamanya. Kalimat utama paragraf tersebut berada di awal paragraf, yaitu perpustakaan daerah dibangun dengan tujuan menyediakan buku bacaan bagi seluruh warga di daerah tersebut. Kalimat tersebut merupakan kalimat utama, sebab bersifat umum dan tanpa kata penghubung antar kalimat. Setelah itu, kita bisa lihat bahwa kalimat utama membahas tentang tujuan dibangunnya perpustakaan. Lalu, kalimat-kalimat berikutnya juga membahas hal yang sama. Sehingga, kita bisa tentukan bahwa gagasan utamanya adalah tujuan dibangunnya perpustakaan daerah. Adapun informasi penting yang kita dapatkan berdasarkan gagasan utamanya adalah perpustakaan daerah dibangun dengan tujuan untuk memajukan daerah. Menentukan gagasan utama dan menemukan informasi penting dari teks yang didengar. Berikut ini adalah langkah-langkah menentukan gagasan utama dari teks yang dibacakan. Yang pertama, dengarkan teks yang dibaca dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah kalimat utama yang kamu peroleh dalam teks yang dibacakan. Yang ketiga, tentukan gagasan utama dari kalimat utama tersebut. Sementara itu,
Untuk menemukan informasi penting dari teks yang didengar, perhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, simaklah keseluruhan teks yang akan dibacakan guru dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, selanjutnya, catatlah informasi penting dalam bentuk poin-poin. Yang ketiga, selain itu, catatlah juga kata-kata kunci dari teks tersebut. Kata kunci memudahkan kita dalam menemukan informasi penting dalam teks. Yang keempat, kembangkanlah poin-poin tersebut menjadi kalimat yang utuh. Yang kelima, rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi paragraf yang baru. Agar bisa menerapkan langkah-langkah di atas dengan baik, mari kita dengarkan teks yang dibacakan berikut ini dan tentukan gagasan utama dan informasi penting dari setiap paragrafnya. Menjaga kebersihan tubuh. Tubuh yang bersih dapat membuat kita lebih sehat. Tubuh yang sehat dapat memudahkan kita melakukan kegiatan dengan baik. Salah satu sebab dari timbulnya penyakit adalah kurang menjaga kebersihan. Kita bisa menjaga kebersihan mulai dari diri sendiri. Contoh yang paling mudah adalah mencuci tangan sebelum makan. Menginjak masa pubertas, banyak perubahan yang menuntut kita untuk lebih menjaga kebersihan diri. Misalnya, kelenjar keringat menjadi lebih aktif dari sebelumnya. Tubuh menjadi lebih banyak dan sering berkeringat. Wajah sering basah oleh keringat. Rambut pun juga sering basah oleh keringat. Tubuh yang berkeringat menyebabkan debu mudah menempel. Apabila kita tidak sadar akan kebersihan, akan timbul masalah. Misalnya, tubuh menjadi gatal-gatal, rambut berketombe, dan timbul jerawat di wajah. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kebersihan tubuh. Caranya adalah dengan mencuci tangan, mandi, keramas, dan mencuci wajah secara teratur. Mari kita samakan jawabannya. Gagasan utama pada paragraf pertama berada di awal paragraf, yaitu menjaga kebersihan membuat tubuh lebih sehat. Informasi pentingnya adalah menjaga kebersihan diri sendiri, menghindarkan tubuh dari penyakit. Gagasan utama pada paragraf kedua berada di awal paragraf, yaitu banyak perubahan terjadi pada masa pubertas. Informasi pentingnya adalah pada masa pubertas, tubuh akan lebih banyak berkeringat. Gagasan utama pada paragraf ketiga berada di tengah paragraf, yaitu cara menjaga kebersihan tubuh saat mengalami masa pubertas. Informasi pentingnya adalah menjaga kebersihan tubuh dapat dilakukan dengan cara mencuci tangan, mandi, keramas, dan mencuci wajah secara teratur. Itulah video pembelajaran yang kami buat. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.